2,000 years later. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel atau SPTDV. Baiklah adik-adik, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu masih KD 3.4, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita yaitu 1. Menjelaskan dan menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. 2. Menjelaskan dan menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini ada dua, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang nantinya akan ketemu menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, yang pertama itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini pertidaksamaan linear dua variabel ada tiga kata kunci yang harus kita ingat, yaitu pertidaksamaan linear kemudian dua variabel, di mana pertidaksamaan artinya tandanya itu tidak sama dengan, jadi bisa kurang dari, lebih dari, lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Kemudian ada dua variabel. Jadi pertidaksamaan ini memiliki dua variabel, di mana variabelnya itu linear. Jadi masing-masing variabelnya itu hanya berpangkat 1, sehingga pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Nah, secara umum bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY ditambah C tidak sama dengan 0, di mana A, B, dan C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya dapat pula seperti AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C, lebih kecil atau sama dengan C, lebih kecil dari C, dan lebih besar dari C. Nah, grafik penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa bidang arsiran yang dibatasi oleh garis pembatas AX ditambah BY sama dengan C yang berbentuk garis lurus. Nah, bagaimana sih cara lukisan daerah pertidaksamaan? Nah, cara melukis daerah pertidaksamaan kita harus mengikuti aturan, yaitu yang pertama, pertidaksamaan yang memuat lambang lebih besar dari atau kurang dari kurva pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Artinya adalah daerah himpunan penyelesaian jika tandanya lebih besar dari atau kurang dari, yaitu tandanya putus-putus. Yang kedua, pertidaksamaan yang memuat lambang lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan kurva pembatasnya digambarkan dengan garis penuh. Yang kedua yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana pertidaksamaan ini memiliki dua variabel dan salah satu variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yaitu AX kuadrat
ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E tidak sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, B, C, D, dan E merupakan elemen bilangan real. Baiklah adik-adik, untuk memahaminya marilah kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3x ditambah y kurang dari 6 untuk x dan y bilangan real. Di sini contoh pertama yaitu merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel, sehingga cara penyelesaiannya yaitu untuk x sama dengan 0, 3x ditambah y sama dengan 6, masing-masing ruas kita kurang dengan min 3x, sehingga y sama dengan 6 dikurang 3x. Nah, x sama dengan 0, y sama dengan 6 dikurang 0, sehingga y sama dengan 6. Untuk y sama dengan 0, 3x ditambah y sama dengan 6. Y sama dengan 0, 3x ditambah 0 sama dengan 6, sehingga x-nya sama dengan 2. Nah, sehingga garis melalui titik 0,6 dan 2,0. Selanjutnya kita uji titik, yaitu untuk lebih mudah kita mengambil titik 0,0. 0,0 kita substitusikan ke persamaan tadi, yaitu 3x ditambah y sama dengan 6. Kita hasilkan 3 dikali 0 ditambah 0 lebih kecil dari 6. Jadi titik 0,0 merupakan penyelesaian. Jadi benar ya pernyataan kita bahwa 3 dikali 0 ditambah 0 lebih kecil daripada 6, sehingga himpunan penyelesaian berupa garis grafik seperti gambar yang bisa kita lihat pada slide, yaitu himpunan penyelesaiannya berada pada titik 0,0, yaitu kita arsir bagian bawah yang memuat daerah 0,0. Tandanya lebih kecil ya, jadi cara menggambar daerah penyelesaiannya itu digambar dengan garis putus-putus. Jadi yang diarsir adalah daerah bawah yang memuat titik 0,0. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2x dikurangi y lebih besar 10 untuk x dan y bilangan real. Untuk x sama dengan 0, 2x dikurangi y sama dengan 10. Langkahnya sama seperti contoh soal 1, yaitu 2x dikurangi y lebih besar 10. Kita ubah dulu ke tanda persamaan, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 10. Tanda ketidaksamaan kita ubah ke dalam bentuk persamaan, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 10, sehingga y sama dengan 2x dikurang 10. X sama dengan 0, y sama dengan 2 dikali 0 dikurang 10, sehingga y sama dengan min 10. Yang kedua itu untuk y sama dengan 0, 2x dikurangi y sama dengan 10. Y sama dengan 0, 2x dikurang 0 sama dengan 10. Kita dapatkan x-nya sama dengan 5. Garis melalui titik 0,-10 dan 5,0. Selanjutnya yaitu kita uji titik. Untuk lebih mudah yaitu kita ambil titik 0,0. Kita substitusi ke persamaan 2x dikurangi y lebih besar dari 10, sehingga 2 dikali 0 dikurang 0 lebih kecil dari 6. Nah, pernyataan ini benar, tetapi titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian, sehingga
yang kita arsir yaitu daerah atas kanan kurva, yaitu yang tidak memuat titik 0,0 karena titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian, sehingga grafiknya seperti yang kita lihat pada slide, yaitu yang kita arsir adalah daerah bagian atas kanan kurva yang tidak memuat titik 0,0 karena 0,0 bukan merupakan penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear Y lebih besar dari X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 untuk X dan Y bilangan real. Nah, kita masuk yaitu X sama dengan 0, kita ubah tanda kebersamaan menjadi persamaan sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. X sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan tadi yaitu Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 ditambah 1 sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan S kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Y sama dengan 0 berarti Y-nya lagi yang 0 sama dengan 0 sama dengan F kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Kita peroleh X tambah 1 kuadrat. Kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X sehingga diperolehlah nilai X yaitu X sama dengan 1. Nah, garis melalui titik 0,1 dan 1,0. Untuk kita langkah selanjutnya yaitu menguji titik. Untuk lebih mudah kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 kita substitusikan ke persamaan tadi yaitu 0 lebih besar dari 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 ditambah 1. 0 lebih besar daripada 0 lebih besar dari 1. Pernyataan tersebut salah, sehingga titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian juga, sehingga himpunan penyelesaian berupa garis seperti yang dapat kita lihat pada slide yaitu grafiknya berbentuk parabola yaitu titik 1,0. Nah, yang kita arsir yaitu daerah atas bidang yang tidak memuat titik 0,0 karena titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian. Baiklah adik-adik, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu materi pertidaksamaan dua variabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Thanks for watching.